Halo bro, di konten kali ini Mang Udok mau nunjukin cara menghitung biaya listrik bulanan atau harian yang dihasilkan PC. Nah, caranya cukup mudah. Jadi buat kalian yang masih belum tahu pasti, pantengin terus video ini, oke? Oke bro, menghitung biaya listrik bulanan yang dihasilkan PC bisa bermanfaat ketika kalian dalam situasi misal pengen menghemat atau pengen tahu lebih detail biaya listrik harian yang dihasilkan PC dan sebagainya. Nah caranya cukup mudah, begini nih. Pertama kalian perlu cek dulu komponen utama yang dipakai, kayak prosesor, terus VGA, terus jumlah modul RAM sama kapasitas, storage atau penyimpanan yang dipakai, terus hitung pendingin tambahan kayak kipas casing termasuk CPU cooler. Nah, ini bisa ngasih gambaran kasar nantinya buat biaya listrik harian yang dipakai PC. Apalagi prosesor dan VGA biasanya punya andil terbesar buat konsumsi daya. Nah, setelah tahu komponen yang dipakai, kalian bisa browsing dan cek power supply kalkulator online. Tools ini bisa ngasih gambaran konsumsi daya rata-rata yang dihasilkan PC. Kayak dari FSP nih, nah Mang Udok biasa pakai tools ini karena mudah aja, meskipun opsinya nggak lengkap banget. Tapi tetap hasilnya bisa jadi patokan buat nanti hitung biaya listrik harian atau bulanan yang dihasilkan PC. Jadi setelah tadi udah cek komponen yang dipakai, di sini atau di bagian power supply kalkulator kalian bisa isi komponennya. Contoh nih, Mang udah pakai prosesor AMD Ryzen 7 7700. Di sini kalian tinggal isi brand atau merek AMD. Terus pilih soket AM5 dan isi model spesifiknya. Terus isi juga bagian graphic card, di mana Mang udah pakai VGA RX 6700 XT dari AMD. Jumlahnya isi satu aja, kalau ternyata cuma ada satu VGA yang sering dipakai. Itu nggak termasuk integrated GPU ya, yang penting VGA utama yang sering dipakai. Selanjutnya isi bagian RAM, kayak jumlah modul dan kapasitas setiap modul RAM. Ini penting juga buat hitung konsumsi daya rata-rata. Terus isi juga bagian sistem storage. Sayangnya FSP nggak ngasih opsi NVMe, cuma ada SATA dan PATA. Meskipun sih kalau SSD biasa nggak ngaruh besar buat konsumsi daya. Terakhir itu isi bagian cooling, itu bisa terkait kipas casing bawaan dan CPU cooler, khususnya bagian jumlah kipas bawaan. Nah, setelah udah semua diisi, tinggal klik calculate. Keluar tuh hasil rata-rata konsumsi daya yang dihasilkan PC. Nah, hasil ini juga bisa ngasih manfaat tentang kapasitas PSU yang ideal buat dipakai. Setelah keluar hasil rata-rata konsumsi daya PC sekitar 444 watt. Nah, untuk menghitung biaya listrik harian, kalian perlu konversi dulu hasil 440 watt ini ke nilai kWh atau kilowatt per hour. Di sini kalian perlu estimasi pemakaian PC per jamnya. Misal nih, Mang Udok pakai PC sehari itu sekitar 5 jam. Jadi rumus kWh-nya itu nilai watt rata-rata PC dikali jumlah jam pemakaian dibagi 1000. Jadi 444 dikali 5 jam dibagi 1000. Hasilnya itu 2,22 kWh. Ini jadi konsumsi daya rata-rata PC per hari kalau hitungannya dipakai selama 5 jam. Nah, kalau masih bingung tentang rumusnya, kalian bisa cek online langsung. Ada toolsnya tuh. Contoh di Inch Calculator. Kalian tinggal masukkan angka watt PC dan durasi pemakaian. Lalu klik calculate. Keluar tuh hasilnya. Nah, gimana caranya kalau dikonversi ke angka rupiah? Kalian cek dulu biaya per kWh terbaru. Di mana harga terbarunya itu sekitar Rp1.444,70. Khususnya buat daya 1.300 sama 2.200. Setelah udah tahu biaya per kWh-nya, di sini kalian tinggal kalikan aja hasil kWh PC per hari yang udah tadi dihitung, yaitu 2,22 dikali 1.444,70. Jadi hasilnya itu sekitar Rp3.207. Nah, angka tersebut jadi biaya listrik harian PC yang dipakai Mang Udok, kalau hitungannya cuma dipakai selama 5 jam. Angka segitu sih mungkin terlihat sedikit, tapi kalau dihitung selama 30 hari, biayanya itu sekitar Rp96.200. Itu sih menurut Mang Udok pribadi cukup besar juga, meskipun hitungannya masih kasar. Tapi menghitung biaya bulanan kelistrikan dari PC yang dipakai tentu bisa bermanfaat, bukan? Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis ya di kolom komentar. By the way, mohon maaf jika ada informasi yang salah tentang cara perhitungan ini. Dan pastinya nggak semua diungkap. Tapi semoga bermanfaat ya.